Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fida Faratul Fajar dari Prodi S1 Sistem Informasi IT Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Rapid Miner dalam menentukan decision tree atau pohon keputusan. Oke. Sebelumnya saya di sini menggunakan data yang berasal dari jurnal yang berjudul Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Layanan Bengkel Menggunakan Metode Algoritma C45. Oke, langsung saja. Di tampilan ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke dalam ketika kita sudah masuk ya, ketika kita sudah menginstal software ini. Adapun komponennya itu terdiri dari repository. Menu-menunya itu ada repository, ada proses, ada parameter, ada operators. Oke, di sini itu repository digunakan untuk mengimpor data yang datanya itu bersumber dari eksternal software. Jadi di luar penyimpanan software Rapid Miner gitu. Kemudian di sini itu ada proses, di mana proses ini digunakan untuk sebagai lembar kerja untuk mendesain proses gitulah, mendesain proses yang kemudian nanti akan menghasilkan pohon keputusan. Kemudian di sini ada parameter. Parameter di sini untuk melihat apa namanya, atribut-atribut bisa gitu, label gitu kan. Terus di sini ada operators. Nah, di operators ini itu ada macam-macamnya, tuh ada banyak di dalam operators. Ada data akses. Data akses ini eh, Oke, di dalam operators ini kan ada banyak nih, ada data akses, ada blending, ada cleansing, ada modeling, ada scoring, ada validation, ada utility, ada extension. Oke, langsung saja penjelasannya untuk data akses. Data akses ini tuh untuk apa sih gitu kan? Jadi di data akses ini tuh digunakan untuk menampilkan dan menulis repository. Jadi di sini data akses ini ada macamnya, di dalam itu ada banyak ya. Ini untuk menampilkan dan menulis repository. Kemudian blending ini untuk digunakan untuk mentransformasi data. Kemudian setelah blending ada cleansing ini eh, digunakan pada tahap proses pra pemrosesan data gitu. Kemudian ada modeling ini digunakan untuk memproses data mining seperti asosiasi, terus estimasi, terus ada klasifikasi dan ada clustering serta yang lain-lain. Kemudian ada scoring. Scoring ini uh, untuk mengambil model dari modeling. Setelah itu ada validation. Validation itu untuk mengukur kualitas dan per perromanis per permormanisasi apa ya performansi dari model atau modeling. Kemudian ada nih utility. Kemudian di sini ada utility yang di sini itu digunakan untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan longgar gitu. Kemudian di sini selanjutnya yang terakhir ada extension. Extension ini digunakan untuk format impor dan ekspor dari beberapa data yang berformat eksternal. Oke, langsung saja ke bagian proses. Sebelumnya kita menggunakan data ini ya, untuk menulis data kita menggunakan data akses. Kita cari retrieve nih, bisa kayak gini langsung muncul retrieve. Kalau nggak kalian bisa cari di sini retrieve kan, retrieve ini langsung muncul. Kita drag aja, kemudian drop. Nah, ini. Kemudian apalagi sih yang kita perlukan untuk dalam mendesain gitu kan, dalam mendesain decision tree ini. Yang kedua, kita membutuhkan set role. Set role itu digunakan untuk memberi label pada atribut. Kita cari aja di sini di operator, tuliskan set role.
sudah muncul ya, set roll, kita drag drop ya. Oke, dan apalagi sih yang dibutuhkan? Jadi yang selanjutnya itu kita membutuhkan ini, decision tree. Nah, jadi setelah kita ambil retrieve ini, setelah kita untuk ya, menulis datanya gitu ya, terus kemudian kita tentukan label-labelnya, di label dari atributnya gitu di bagian set roll, kemudian kita modeling dengan menggunakan, karena kita menggunakan metodenya metodenya itu decision tree, maka yang di bagian modeling kita pilih yang decision tree kayak ini. Kita drag drop aja langsung seperti ini. Nah, taruh sini. Oke, jadi tiga operator ini yang kita perlukan untuk menentukan decision tree. Oke, langsung saja di bagian retrieve kita ambil datanya, kita cek di local repository data miner ini, itu di penyimpanan sini itu kita sudah memasukkan datanya begitu. Karena data yang tadi saya ambil itu saya namain data contoh. Nah, tadi saya sudah mengimport sebelumnya, saya sudah mengimport datanya ini ya. Nah, di parameter ini kan kita bisa melihat nih, oh ternyata data kita itu berada di local repository gitu kan. Berarti sudah tersimpan di penyimpanannya data miner gitu. Kalau misalkan belum, kita bisa ambil di bagian ini repository, klik import data gitu kan, kalau datanya itu berada di luar repositorinya data miner gitu. Nih, kita bisa milih nih, kita nyimpennya di mana, di database atau di my computer, di perangkat komputer kita gitu. Habis itu nanti ya kita pilih kita cari di mana folder, di mana letak file kita disimpan di folder ini. Kita simpan di folder mana gitu. Oke, dah. Ini ya. Setelah itu kita hubungkan retrieve ini dengan set rule. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di set rule ini kita kita tentukan labelnya, kita tentukan label dari atributnya itu. Sini bisa kita cari, karena dari jurnal itu yang digunakan itu kan labelnya yang bagian tanggapan, jadi ini kita pilih tanggapan sebagai itu atribut yang menjadi label. Nah, kemudian kita jadikan label, target rule-nya kita jadikan label. Selanjutnya kita tinggal ini aja, hubungkan set rule dengan decision tree. Oke, setelah seperti ini kita langsung saja ini, klik play button. Jadi play button ini gunanya untuk meng-play ya. Jadi ketika kita sudah terhubung semua, kita tinggal klik untuk mengeksekusi gitu, untuk ibaratnya untuk mengeksekusi proses di desain ini. Klik. Kita tunggu. Oke. Nah, kemudian di result akan tampil hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu ada ini, graph itu yang gambarnya decision tree-nya gitu kan, grafiknya. Terus untuk deskripsi itu hasilnya itu berupa deskripsi seperti ini. Kemudian notasi ya ini, kita paling ini graph sama description. Oke, hasilnya adalah MP itu empathy ya.
kan atributnya ada 5, reliability atau RB, terus reliability, pokoknya RB, RA, AS, EMP, dan TNGB itu. Jadi di sini itu menurut hasilnya menunjukkan EMP jika lebih dari sama dengan 2,5 gitu kan, 2.500, maka hasilnya akan puas. Namun jika kurang dari sama dengan 2.500, maka hasilnya itu cukup puas gitu. Nih, jadi kan tadi di datanya itu ada 10 gitu, 10 data gitu kan, 10 data di mana kalau menurut deskripsi dari pohon keputusannya itu terdapat yang lebih dari 2.000 itu puas, 8 puas, kemudiannya kurang dari 2.500 itu ada satu yang puas dan ada satu yang tidak puas. Oke. Oke, jadi seperti itu penjelasan penggunaan software data miner. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan ketika penyampaian atau penjelasan, mohon diralat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.